Kita mulai ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu salah satu materi yang pernah dibahas di mata kuliah kita tentang rantai pasok. Ya. Dan hari ini kita akan mengambil tema yang lebih spesifik lagi tentang analisis nilai tambah rantai pasok jagung untuk pakan ternak nasional tahun 2020-2021. Wah, luar biasa nih. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih. Mbak Dewi apa kabar? Alhamdulillah baik. Aman ya, sehat ya? Sehat dong. Masih senyum. Oke. Baik, Mbak Dewi, karena waktu kita sangat terbatas, mungkin kita mulai saja pembahasan kita. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi kenapa kita harus membahas tentang analisis nilai tambah rantai pasok ini? Mbak Dewi, silakan. Gini ya, pada awalnya sih karena kita tuh tahun 2021 kemarin suplai jagung itu menjadi bahan baku pakan ternak yang cukup meresahkan. Jadi di konsumennya, peternaknya sebagai industri, dan juga pada industri itu kebutuhan jagung ini meningkat. Sedangkan lonjak dan karena adanya pandemi COVID, lonjakan harga jagung itu mengikuti karena adanya dinamika pasar internasional yang berubah menjadi pasar domestik. Nah, harga jagung luar negeri mempengaruhi sektor perunggasan yang sebagian besar membutuhkan pakan dari jagung itu. Kemudian produksi domestiknya juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan jagung pakan karena luas panennya terbatas, produktivitasnya rendah, dan juga teknologinya masih lambat begitu. Oke. Iya, saya juga baru tahu nih kalau ternyata jagung itu jadi bahan pakan utama ya. Yang saya tahu, yang kita tahu, jagung itu kan makanan pokok juga ya, salah satu makanan pokok di daerah tertentu gitu kan, seperti di mana? Timur, ada Madura. Nah, Madura gitu. Tapi ternyata selain jadi bahan makanan pokok, jagung juga jadi sumber pakan utama ya, terutama di wilayah Jawa Timur. Perunggasan secara nasional, maka dari itu kita. Oke, ya. Siap. Nah, mungkin coba kita mulai masuk bagaimana proses rantai pasok jagung di Jawa Timur mungkin, karena Mbak Dewi kan tinggal di Jawa Timur ya. Nah, mungkin Mbak Dewi tahu seperti apa rantai pasok jagung di Jawa Timur. Siap. Di Jawa Timur sendiri ya, yang saya tahu sih petani itu yang sudah panen itu mencari sasaran pasar ya, seperti pedagang kecil. Nah, targetnya kan udah jelas, namun kesalahannya dalam optimalisasi sasaran target itu, petani tidak ditunjang dengan pengetahuan mengenai kualitas jagungnya. Ditunjang sarana prasarana seperti lantai jemur jagung. Jadi banyak sekali penjemuran yang sudah dilakukan oleh petani itu ketika ke pedagang besar mereka mendapatkan penolakan karena proses jemurnya belum memenuhi standarisasi. Juga ada pada pengukuran kinerja rantai pasok belum mencapai kinerja yang optimal. Seperti pada saluran pembiayaan itu banyak sekali kadang petani itu mengalami kerugian karena setelah mendapatkan penolakan dari pedagang besar maupun koperasi yang dia target sasaran penjualan itu, nah dia mengalami kerugian begitu. Iya. Oke. Nah, berarti kan selama ini yang menjadi suplai jagung di Jawa Timur itu apakah ini perusahaan besar atau
memang dia juga perusahaan besar kemudian menampung dari para petani atau bagaimana Bu Dewi? Dari petani itu ada di pedagang kecil dulu yang mereka juga dari petani ada langsung mereka melaksanakan proses penjemuran. Seperti di daerah kami ini beberapa pedagang kecil itu sudah melaksanakan penjemuran, nanti disatukan lagi di pedagang besar. Kalau yang di koperasi saya malah kurang tahu, yang saya tahu malah di pedagang besar itu dikirimlah ke industri, ke pakan ternak. Ada yang sampai ke Serang juga loh. Jadi dari pakan ternak itu ditinjau sama perusahaan itu apakah sudah memenuhi syarat gitu. Nah, karena kebanyakan karena kurang pengetahuan petani itu, beberapa dari kiriman mereka itu mendapat penolakan sehingga ada pembengkakan biaya. Ya. Oke. Nah, saya sempat dengar tuh, Mbak Dewi, ada juga yang modelnya seperti ini. Misalnya sebuah perusahaan, dia memberikan modal kepada petani, bukan hanya modal, bahkan juga lahan, misalnya lahannya punya perusahaan, tapi dikelola secara individu oleh petani, dan kemudian para petani ini wajib menjual hasil panennya ini, panen jagungnya ke perusahaan tersebut. Ada nggak yang model begitu? Untuk di Jawa Timur sendiri atau di sekitar lingkungan saya itu belum. Malah kalau semacam itu dilaksanakan oleh pabrik gula. Kalau pabrik gula itu, kalau jagung sendiri, ya itu tadi mengalami pembengkakan di pembiayaan karena sudah kadung dikirim ke perusahaan pembuat pakan ternak itu ternyata mengalami penolakan sehingga harus ada dijemur ulang seperti itu. Oke, iya. Jadi rantai pasoknya ya karena terkendala sarana prasarana. Iya, betul. Kerjasama itu juga ya. Iya, kalau kita mungkin coba flashback lagi tentang rantai pasok ya, terutama di supply chain management itu, kayaknya ya memang peran perusahaan-perusahaan seperti perusahaan transportasi, kemudian juga perusahaan komunikasi itu juga menjadi salah satu faktor pendukung ya lancarnya proses rantai pasok ini ya. Siap, betul sekali. Mantap nih. Nah, kalau begitu bagaimana peran pemerintah nih di sepanjang rantai pasok ini, peran pemerintah seperti apa tuh, Bu Dewi? Nah, nih, kalau dari berdasarkan laporan Kementan ya, kita tahu sendiri produksi jagung nasional ini kan memang udah mencapai 15,79 ton dengan kadar air 14%, dihasilkan dari luas tanah sekitar 4,15 hektar. Nah, dengan biaya produksi mencapai 15 juta loh per hektarnya. Nah, ini peran pemerintahnya gimana? Pemerintah ini memberikan patokan harga sebetulnya ya, harus yang dilakukan itu kan seperti itu. Cuman di industri sendiri mereka menginginkan adanya perbaikan infrastruktur. Ketika pemerintah memberikan batasan dia juga meminta imbalan juga. Jadi pemerintah sendiri mungkin kalau yang kita tahu ya, itu ya hanya mematok ini harga. Nah, gitu. Iya. Iya benar. Jadi memang salah satu peran pemerintah di situ ya, menjaga harga tetap stabil, gimana caranya petani juga tidak dirugikan dan perusahaan juga tetap untung, begitu kali ya? Betul. Iya. Ya, ini contoh seperti yang Mbak Dewi share juga ke saya tentang bagaimana pasokan jagung di Banten, itu ya salah satunya juga kalau informasi yang didapat di berita itu perusahaan dan petani sama-sama untung nih, karena memang harganya tadi dijaga oleh pemerintah ya. Iya, Oke.
Nah, kalau gitu apa masalah yang dihadapi oleh pemerintah sekarang terkait dengan pasokan jagung ini? Nah, kalau pemerintah sendiri sih karena kan ada beberapa kementerian yang menangani ya. Di Hmm. antaranya di tingkat petani itu ada Kementerian Pertanian. Kemudian nanti kalau di rantai pasok berikutnya di perindustrian, anggap langsung ke, kalau transportasi pemerintah nggak ada sepertinya ya, langsung Hmm. kepada Kementan ke Kemenperin. Nah, di perindustrian sendiri kalau pemerintah memiliki peran apa? Mereka ya itu tadi memberikan aturan-aturan yang jelas ya. Regulasi ya, regulasi. Ya. Nah, Hmm. jadi sehingga alirannya itu jelas, kemudian juga di perusahaan sendiri memiliki apa ya, regulasi yang jelas itu, dia bisa bekerja sama dengan baik akhirnya seperti itu ya. Oke, iya iya iya. Iya, memang ya nggak mudah juga ya tugas pemerintah untuk ngejagain gimana pasokan jagung ini bisa tetap stabil di Indonesia. Karena memang banyak faktor seperti teknologi kita yang masih lambat gitu ya. Kemudian produksi jagung domestik juga mungkin belum bisa memenuhi tingginya kebutuhan jagung di Indonesia. Oke Betul. oke oke. Itu Baik. kan eh, dia. oke, Oh, kayaknya kita udah mulai baik. masuk ke kesimpulan nih. Apa kesimpulan yang didapat setelah kita menganalisa ini, Mbak Dewi, kesimpulannya? Siap. Ya dari rantai pasok ini ya, kesimpulan yang diambil, kita ya Hmm. dari secara nasional itu belum berjalan baik karena sasaran pasar memiliki target yang jelas, namun permasalahan optimalisasi sasaran rantai pasok dengan adanya petani yang kurang pengetahuan, kemudian kualitas jagung yang kurang baik, itu menjadikan permasalahan yang tetap sampai hari ini. Hmm. Kemudian salah satunya bisa dilihat dengan kesepakatan kontrak antara perusahaan dengan pedagang ataupun perusahaan dengan petani Hmm. yang tadi kan Pak Dedi, supaya ada apa kayak kemitraan begitu ya. Ya. Itu yang harusnya kita lebih perjelas lagi sehingga petani jagung tidak dirugikan. Proses rantai pasok yang terkendala aliran produk itu bisa diatasi. Oke. Iya iya iya. Oke. Kita jadi kesimpulannya memang seperti itu ya, masih belum berjalan baik, tapi mungkin mudah-mudahan di tahun 2022 ini pasca pandemi pasokan jagung nasional bisa lebih baik mungkin ya. Nah, Ya, kira-kira rekomendasinya apa nih? Saran mungkin untuk pemerintah atau untuk perusahaan untuk perbaikan rantai pasok jagung ke depan? oke. Untuk pemerintah langsung ya Ya. harus memastikan pengembangan cadangan jagung nasional, Hmm. memiliki pilot project Oke. jagung di pertanian yang memiliki rendah aflatosin yang tadi, sehingga saat apa yang penjemuran tadi loh, Hmm. penyiapan lahan dan pengaturan pola tanam itu juga harus pemerintah lebih tekankan lagi pada petani-petaninya. Terus untuk jangka panjang, fasilitasi kerjasama petani, BUMN, dan pabrik pakan. Hmm. Kemudian pemanfaatan hasil jagung sebagai pangan perlu diupayakan secara sistematis, kelembagaan, dan terintegrasi, serta menguatkan sistem logistik pakan dan bahan pakan. Hmm. Sehingga di sini untuk petaninya penerapan konsep SCM-nya memang harus dia pahami ya. Jadi aktivitas yang dilakukan sepanjang rantai pasok itu nantinya akan berkembang menghasilkan nilai tambah. Terus penentu harga yang baik itu kan tetap ya
pengetahuan petani itu harus paham tentang itu regulasi juga. Jadi pemerintah sudah ajak bekerja sama dengan mengadakan aturan-aturan yang benar, petani pun juga memiliki pengetahuan yang sama, jadi nyambung. Iya, jadi memang ada proses edukasi ya dari pemerintah kepada petani terkait dengan mungkin updatean bagaimana teknologi yang baru terkait dengan jagung dan seterusnya. Oke. Wow, menarik sekali ya kita ngomongin tentang sebagian kecil mungkin dari pembahasan supply chain management ini, SCM. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas lebih detail lagi, tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin ada pernyataan terakhir mungkin. Waduh. Pernyataan terakhir apa nih? Bukan pernyataan terakhir, maksudnya mungkin ada closing statement lah dari Mbak Dewi. Apa ini ya? Oke. Mbak Dewi, gambarnya nggak keluar nih? Masa? Ya. Waduh, kenapa ini? Gini. Keluar udah dulu deh. aja. Nah, masuk ke Zoom dulu di HP-nya. Oke. Udah tadi nggak keluar? Cuma suara aja? Iya, pas materi tadi. Waduh. Tapi namanya ini. ada. Oh, gitu ya. Oke, sebentar. Closing chain-nya. Oke. Belum ke Zoom. Siap? Udah? Belum. Hah? Nah, sekarang ada. Oke. Nah, gimana kira-kira apa mungkin statement terakhir nih, statement penutup kita. Oke, penerapan SCM dalam bidang pertanian khususnya jagung sebenarnya sangat tepat dan bermanfaat bila diterapkan sesuai dengan kondisi dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi SCM. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mbak Dewi. Oke, begitu mungkin rekan-rekan untuk pembahasan tugas kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Dedi Suhaidi dan juga Mbak Dewi Setiawati. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup saja ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.